Di Mesir Islam dengan Islam. Kenapa? Karena hukum Islam secara sosial ini jalannya rendah, sekalipun hukum hablum minallahnya dia lakukan secara kuat. Di mana itu? Subhanallah. Di Pakistan itu ada satu tempat yang bergantian dipakai untuk istighosah antara Syiah dengan ahli sunnah. Gantian. Jadi satu tempat yang sama-sama dikeramatkan baik oleh Syiah maupun oleh ahli sunnah. Ini ada ahli sunnah sedang istighosah gitu, dibom sama Syiahnya itu. Nanti Syiah tempat itu dibalas, dibom sama ini. Loh, ini bagaimana? Berarti kan hukum kemasyarakatan Islam tidak jalan. Jangan lagi dengan orang lain, dengan sesama Islam saja tidak jalan. Yang seharusnya Islam itu rahmatan lil alamin, loh ini rahmatan lil muslimin saja tidak, apalagi rahmatan lil alamin. Perhatikan ini. Jadi jangan mengentengkan keadilan sosial. Al-adalah bainan nas. Dia sebenarnya adalah buah daripada agama untuk manusia. Lain lagi hablum minallah. Itu urusan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wong kita dosa dengan Allah aja bisa ditebus dengan beras, bener nggak? Bisa ditebus dengan apa, diat. Nah, uang itu apa untuk Allah? Kan untuk manusia. Beras apa untuk Allah? Tapi bisa diampuni oleh Allah karena ada rahmannya Allah kepada manusia. Kamu beri itu kan? Kan begitu duduk masalahnya. Kenapa itu diberi pahala? Orang apa itu kurban kambing itu mendapat pahala besar dari Allah. Padahal itu kan tidak untuk Allah. Itu untuk orang kampung di sini ini loh. Masya Allah, kalau ada daging itu kok lahapnya. Kegembiraan mereka itu yang menebus kesalahanmu kepada Allah. Begitu Pak. Jangan lalu kita sholat nempilingi orang setiap hari. Kita tentukan hablum minallah untuk konflik dengan hablum minan. Salah itu. Akhirnya kita ini dituduh kejam. Nah, untuk menjaga ketidaksamaan supaya tidak terjadi kekacauan di dalam masyarakat itu, di dalam Islam ada dua metode. Metode pertama hukum Islam, metode kedua adalah dakwah Islam. Yang hukum Islam itu ya untuk kita, karena sudah sholat, sudah Islamnya sudah beres. Nah baru dikasih, ini haram Pak, ini halal, ini makruh gitu. Tapi kalau orang sembahyang aja belum tahu apanya yang dikasih makruh, apanya yang dikasih halal, haram, tidak ngerti. Maka dipakai dakwah bagaimana yang kafir itu pelan-pelan diislamkan. Ini metode dakwah. Ud'u itu ajak. Mengajak itu kalau dengan marah-marah bisa apa enggak? Enggak bisa. Wong mengajak kok dengan marah-marah. Siapa mau diajak? Nah, itu namanya umat ijabah dan umat dakwah. Umat ijabah itu seperti kita yang siap melaksanakan ajaran. Dibilang haram ya enggak betul, bilang wajib ya iya betul, kan kita. Tapi preman-preman
golongane ojek-ojek ngene. Itu mana mungkin? Maka harus pelan-pelan sesuai dengan tingkatannya, ditarik pelan-pelan. Jangan cuma dimusyrik-musyrikkan, dikafir-kafirkan. Nah kalau menuduh begitu, apa susahnya Pak? Kamu musyrik, kamu beda, kamu kafir, yang Islam cuma saya. Jadi surga akan saya tempati sendiri. Tidak boleh dikapling dengan orang lain. Loh, kok tidak takut di surga sendirian? Karena surga itu bentangannya sama dengan semesta. Arduhas samawat wal ard. Jadi semesta ini ganti baru. Ya kalau begitu siapa yang tidak bisa Pak? Tapi kalau menuntun mereka masuk Islam, ini mulia. Maka di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang berhasil menggiring orang kafir menjadi muslim satu orang, maka dia dijamin surganya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini tidak menggunakan hukum, tapi menggunakan dakwah. Jadi, ud'u ila sabili rabbika, ayo ajak mereka pelan-pelan bil hikmah, dengan cara memberitahukan kebenaran Islam sampai mereka paham, oh iya memang Islam itu benar. Nah itu namanya hikmah, al-adillah al-muhakkamah, argumentasi yang meyakinkan dia atas kebenaran syariat. Contohnya begini, ada orang Kristen, kalau kita membawa pentungan ya dia tidak mau masuk Islam. Tapi kalau kita bilang, Mas, dunia ini kan satu ya, berarti kan ekosistem. Apa iya benar kalau itu diatur oleh Tuhan yang lebih dari satu? Nah, kan mikir kan Pak dia. Masa iya dunia yang satu ini dipimpin oleh dewa-dewa yang banyak? Nah kalau pas tidak cocok bagaimana? Ada dewa matahari, ada dewa apa? Padi, ada dewa angin. Nah kalau mogok dewa mataharinya gimana? Angin tidak bertiup, padi pun tidak tumbuh. Jadi la ilaha il, begitu Pak, pelan begitu. Kalau sudah kita harus menghubungi Allah, caranya bagaimana? Oh zikir, ingat. Tapi ada yang lebih kuat, sholat. Nah pelan Pak. Terus saja begitu. Al-wa'dhu wal-irsyad. Nah sehingga terjadilah pengembangan Islam, bukan pengkafiran orang yang sudah Islam. Nah di sini menyangkut masalah keadilan. Tidak adil orang yang tidak mengerti Islam kita marah-marahi, tapi kita tidak beritahu mereka tentang Islam. Adil apa enggak? Enggak lah. Orang enggak ngerti Islam, kita marah-marah, kenapa kamu tidak tahu gitu. Loh, yang marah-marah ini belum memberitahu dia tentang tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau ini kita telusuri semua, insya Allah gerakan kita ini akan tertata dengan sendirinya. Tapi sayang, seakan-akan Islam itu dibatasi tauhid ibadah. Terus ribut dengan orang yang tidak seperti kita, marah bentrok, sementara kita lupa terhadap amal-amal sosial kita, dan ribut dengan orang lain yang tidak kita beritahu tentang syariat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan keadilan ini merupakan inti daripada pri kehidupan kita. Insya Allah kalau kita adil kepada orang, maka hidup kita itu akan diperlakukan adil oleh orang lain.
Itu timbal baliknya, Pak. Orang in ahsantum li anfusikum. Kalau kamu berbuat baik, sebenarnya kamu sedang berbuat baik untuk dirimu sendiri. Tapi datangnya nanti setelah baik ke sana, muter baru kembali ke sini. Lah orang tidak sabar nunggu muternya itu. Ngasih sedekah, dia pikir daripada ngasih lebih baik tidak lah. Wong serang terang itu kurang. Itu dong, akhirnya kikirnya bukan main. Akhirnya itu 7 turunan. Istilahnya orang menggenggam air tidak netes, Pak. Saking apa? Bakhilnya itu. Dia lupa bahwa dia lepaskan itu dia akan kembali. Lupa. Nah disinilah ada ajaran sedekah, ada ajaran zakat dan sebagainya. Nah kita ini, Pak, hanya memikirkan zakat itu berapa yang harus kita keluarkan zakat, tapi tidak berpikir bagaimana umat Islam supaya bisa zakat. Nah sehingga rentetan ini akan lama, akan panjang. Oh kalau gitu syariat itu hubungannya sama ekonomi. Ekonomi hubungannya sama sumber daya kita, hubungannya ini dan itu. Sehingga selama kita berbuat baik atas nama agama, baik itu kelihatannya dunia, tetap mendapatkan pahala akhirat. Kam min amalin yatasawwaru bi surati dunya fasara amal al akhirah bi husnin niyyah. Pekerjaan dunia kelihatannya, tapi niatnya benar, untuknya benar, motivasinya benar, sebenarnya dia amal akhirat. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Besok pagi tanggal berapa ya? Tanggal ini. Kalau besok pagi saya mau ke Kalimantan Selatan. Sekarang harinya apa? Besok Sabtu ke Kalimantan Selatan. Saya tidak tahu pesawatnya jam berapa. Karena ceramah di sana jam 10, jam 12 selesai, langsung ke Surabaya. Dari Surabaya kembali ke sini karena besoknya mau umroh. Dan umroh kan cuma sehari semalam, nanti balik lagi. Habis itu sudah tidak ngurusi hidup pikuk lagi, kita ngurusi masjid saja. Lebih tenang daripada caci maki, ujung-ujungnya ya rugi, uangnya tidak kembali. Masya Allah. Ya mudah-mudahan diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Rasulillah ajma'in alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.